Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan dengan judul Berdoa dan Bekerja. Seperti biasanya pada pagi hari ini saat kita bangun, kita sudah tahu apa saja hal yang akan kita lakukan. Kita akan bersiap untuk kerja, lalu kita akan mandi, sarapan, mempersiapkan apa saja yang akan kita bawa ke tempat kerja, kemudian bersiap untuk pergi ke tempat kerja kita. Sedangkan bagi mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka juga melakukan pekerjaannya di rumah sampai semuanya selesai. Pada saat sore hari atau malam hari, kita pulang ke rumah, bertemu keluarga, dan malamnya kita beristirahat untuk bersiap lagi pada besok harinya melakukan hal yang sama, yaitu kerja dan kerja. Jadi bisa dibilang selama satu hari kita sibuk akan kegiatan kita dan sampai melupakan bagaimana kondisi rohani kita. Dalam hal ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu lagi bekerja supaya fokus untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Hal ini pun adalah salah. Mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-10, Paulus sendiri dengan keras menegur jemaat Tesalonika yang tidak bekerja. Bahkan dikatakan bahwa mereka jangan makan apabila mereka tidak bekerja. Kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa hidup kita akan dibaharui terus-menerus oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan bisa mengesampingkan kegiatan yang hanya berfokus pada hal-hal yang duniawi. Jadi, apa yang baik yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berdoa dan bekerja. Banyak orang yang hanya mengutamakan kesuksesannya, bagaimana pekerjaannya hari ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahan yang terjadi dalam menjalankannya, sehingga waktu untuk bersekutu, berdoa kepada Tuhan pun tidak sempat lagi. Kita percaya bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Jika kita menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, kita akan diingatkan Tuhan melalui Roh Kudus untuk bisa memberikan waktu bersekutu dan berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita. Dan jika kita tidak mengabaikan peringatan itu, maka berdoa bukan lagi merupakan suatu beban atau kewajiban, tetapi suatu kesukaan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Nafas hidup kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita, semua itu adalah pemberian Tuhan. Dan kita adalah alatnya untuk mengelola dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kalau kita menyadari hal ini, maka oleh pertolongan Tuhan, kita akan memiliki penguasaan diri jika ada suatu hal yang belum tercapai. Kita juga akan menjadi orang yang rendah hati jika ada sesama kita yang menyakiti kita. Karena kita sadar bahwa semuanya adalah sementara dan titipan dari Tuhan. Jadi kalau semua yang kita miliki adalah dari Tuhan, maka biarlah kita mencari Tuhan dan kerajaannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan, karena berkat akan mengikuti orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua adalah tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Pada ayat yang 11 dikatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Paulus juga menegur orang yang sibuk dengan hal yang tidak berguna, sebab mereka ini suka memuaskan rasa ingin tahu yang sia-sia, dengan cara yang tidak sopan mencampuri urusan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan diri mereka. Dan hal ini menyusahkan diri serta orang lain juga. Seringkali kita juga melakukan hal yang demikian. Kita sibuk dengan urusan orang lain, padahal sama sekali tidak mendatangkan manfaat apa-apa untuk kita. Justru hal itu membuat hati kita tercemar dan membuka celah buat iblis untuk mempengaruhi kita melakukan hal yang tidak benar. Jika kita sedang tidak melakukan suatu pekerjaan, daripada sibuk dengan urusan orang lain, lebih baik kita membawanya dalam doa. Dengan begitu, kita tidak menjadi batu sandungan buat sesama, melainkan menjadi berkat. Karena bisa saja lewat doa kita, hidupnya diubahkan menjadi lebih baik lagi.
Biarlah lewat renungan pada hari ini mengingatkan kita kembali pentingnya berdoa dan mengutamakan Tuhan yang adalah sumber berkat. Kita tidak lagi sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Biarlah kita menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan, sehingga kita akan menjadi orang yang bahagia, bukan hanya di bumi, tetapi di kekekalan bersama Bapa di surga. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.